Kalau Nebula tuh lebih sisi cewek yang pakai perasaan, kangen sama papa. Masih bisa nggak ya ketemu papa tuh, masih suka nanya. Jadi ya udah, berarti aku habis kegiatan itu aku akan di rumah full sama anak sampai malam. Jadi anak-anak karena kan tinggal aku sendiri ya, ayahnya udah nggak ada, jadi aku harus full juga nemenin mereka. Betul. Kak Fatih kan 40 hari kepergian abang nih. Apa sih yang paling kamu rindukan? Masak sih. Aku tuh dulu tuh nggak bisa masak. Terus abang tipe kalau orang yang harus masakan rumah. Jadi mau nggak mau aku belajar masak masakan kesukaannya abang. Sekarang mau masak lagi tuh aku kadang kayak nggak semangat. Padahal aku nggak boleh gitu. Maksudnya masih ada anak-anak yang rindu juga masakan aku yang harus aku kasih gizinya terpenuhi. Jadi kadang-kadang tuh kayak mau masak ini, ya abang kan suka makanan ini, abang kan suka makanan gitu-gitu sih. Keinget lah Iya, ya. lebih keinget kayak kalau aku pulang biasa dia duduk di sofa, terus habis itu yuk makan yuk gitu, di meja makan kayak gitu. Mengingat anak-anak kan juga masih pada kecil nih Kak. Siapa sih di antara kedua anak yang sering masih mencari ayahnya nih? Nebula. Nebula, 2,5 tahun yang juga. 2,5 tahun Nebula. Jadi kayak Nebula mau mandi sama papa. Kenapa sih di buku ini tuh ada papanya, kok Nebula nggak ada papanya? Itu sih masih. Ya Bambino juga masih, cuman mungkin kayak ada sisi cowoknya, jadi nggak terlalu mau bahas, atau kalau dibahas tuh kayak ngindar-ngindar. Kalau Nebula tuh lebih sisi cewek yang pakai perasaan, kangen sama papa. Masih bisa nggak ya ketemu papa tuh, masih suka nanya. Tapi kamu akhirnya menjelaskan nggak sih, memberikan ke anak-anak realize bahwa ayah udah nggak ada nih, gimana Iya, caranya? aku konsultasi juga ke psikolog anak. Saran dari beliau tuh kita cerita apa adanya. Jadi ketika aku kan setiap hari Jumat insya Allah selalu ke makam, anak-anak ikut kadang-kadang. Jadi kita di situ mendoakan, ajak anak-anak bareng mendoakan, terus ya kita kayak ngobrol aja. Tadi tuh Bambino di sekolah kayak gini pak, gitu ya, agar anak-anak merasa tetap bisa cerita kok sama papa gitu ya. Dan mungkin mereka tetap akan aku ceritakan sosok ayahnya seperti apa, papahnya itu seperti apa. Jadi mereka tidak merasa kehilangan dan tidak kebingungan Bambino terutama ya, dia cowok, biar dia tahu figur ayah itu seperti apa, laki-laki seperti apa dari contoh ayahnya. Kak kan juga sempat, mohon maaf sebelumnya, Vespa kan sempat dilelang. Kemudian ada nggak sih barang-barang yang dilelang lagi setelah itu? Belum sih, belum ada. Masih Vespa waktu itu. Alhamdulillah juga udah laku, udah kita serahin ke masjid dan panti asuhan. Kalau untuk sekarang belum ada, cuman mungkin aku mungkin bakal mikirin misalnya kayak mobil, terus ikan koi saat ini pengen dititip jual dulu karena emang aku takut nggak bisa ngurusnya. Kayak kemarin ada yang sakit, ternyata kebentur, aku panggil dokter juga, cuma kata dokter ini bakal kayak cacat gitu, jadi dia bakal miring-miring gitu. Nah aku tuh takut nggak bisa ngemban itu kan, kayak seperti apa nanti kalau sakit, atau kalau misalnya kadang-kadang mati lampu, itu tuh abang tuh selalu gercep. Nah aku tuh kan nggak ngerti kok itu akan bertahan hidup seperti apa kalau misalnya oksigen atau airnya mati gitu. Jadi itu mungkin mau dititip jual sih. Kalau untuk untuk mobil Katana sama off-road mungkin akan aku pikirkan, cuman belum tahu apakah lelang, apakah jual biasa, apakah nanti gimana tuh aku belum ada pikiran. Cuman sepertinya akan aku segerakan supaya abang terhindar dari hisap sih. Iya, betul. Kak ini juga mohon maaf sebelumnya, katanya juga rumah di Medan sudah dijual, itu benar nggak sih Kak? Kalau rumah di Medan itu kebetulan memang warisnya Rahimullah sama keluarganya ya, jadi aku cuma bantu posting doang sih. Belum sih, itu masih proses penawaran juga. Siapa tahu ada yang mau beli, biar bantu keluarganya juga di sana. Itu rumah mereka keluarga mereka. Kak terakhir nih Kak, bagaimana sih kamu akhirnya menjalani hidup kamu, merealize lah akhirnya lah biar bisa move on, aktivitas apa lagi yang kamu lakuin? Aku nggak berusaha move on. Aku tuh kayak ngikutin prosesnya. Ketika aku lagi kangen, aku kangen. Ketika aku lagi pengen nangis, aku nangis. Rasain ya. Aku nggak berusaha kayak aku harus kuat gitu. Tapi tidak meratapi atau mempertanyakan kenapa aku juga nggak boleh gitu. Aku jalanin apa adanya. Kadang ada satu hari yang aku nggak pengen ngapa-ngapain. Kayak Mbak boleh tolong titip Bambino sama Nebula nggak, anterin ke sekolah misalnya. Aku kayak lemes ya, aku nggak pengen ngapa-ngapain. Ada satu hari yang memang kayak
kayak aku harus semangat nih, harus kerja, harus apa kayak gitu sih. Jadi aku nggak mau memaksakan diriku untuk buru-buru move on, karena sampai hari ini pun di 2 bulan ini tuh rasanya kayak baru aja kemarin. Berarti sempat ngerasain mental breakdown juga dong Kak ya? Kangen sih mbak, Lebih ke kangen, kangen ya? kehilangan. Kalau dibilang kecewa nggak boleh kecewa, Iya. karena ini udah takdir. Aku juga takut nanti aku udah diuji, aku nggak dapat pahalanya. Cuman aku, ya kita nggak menua bersama ya, gitu doang sih. Kayak ya harusnya kan kita masih bisa bareng-bareng. Kemarin kan kamu masih ada, kan kita belum kesini, belum gitu doang sih. Kayak itu ngomong-ngomong ke diriku sendiri ketika aku lagi kangen. Iya. Juga sempat ngeliat nggak sih ada postingan dari pedagang yang menunjukkan kebaikan abang, itu Iya. kamu udah terharu nggak sih? Terharu. Justru aku biasanya abang tuh selalu cerita apapun. Iya. Cuman yang itu aku nggak tahu. Jadi memang ada mungkin amalan atau memang abang ngasih yang hanya abang sendiri yang tahu gitu kan. Aku nggak tahu gitu. Ya masya Allah ya, maksudnya ternyata aku punya suami yang sesoleh itu. Iya. Oke deh, makasih Kak Fatih. Sama-sama.